Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kiat-kiat bagaimana supaya kita itu sehat. Kita kan pengen sehat ya semua, baik jasmani maupun rohani. Jadi ada istilah sehat yang secara paripurna itu ada 4. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, dan sehat spiritual. Jadi 4 sehat. Kalau itu sehat semua, berarti sehat kita secara paripurna. Apalagi kita sebagai orang Muhammadiyah, jangan sampai kita itu dengan sosial, dengan komunitas masyarakat, kemudian kita tidak menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan situ. Kemudian ya sebetulnya adalah sehat yang memang kita betul-betul mengamalkan ajaran Islam. Itu namanya sehat spiritual. Ada beberapa cara agar kita itu sehat. Yang pertama, kita itu harus banyak-banyak bersedekah. Jadi agar kita itu sehat, kita itu banyak-banyak bersedekah. Karena terbukti dengan banyak bukti, banyak orang sakit itu setelah bersedekah itu sehat. Bahkan ada yang menurut perkiraan dokter itu sudah angkat tangan. Tapi begitu keluarganya bersedekah, tak terduga, akhirnya menjadi sehat. Dulu sudah pernah saya ceritakan, ada seorang TKW yang berangkat ke Saudi Arabia. Kemudian tuan rumahnya itu sakit, yang menurut dokter sudah bawa pulang aja. Tapi tidak artinya TKW itu yang berada di rumah itu setiap pagi itu masuk ke kamar mandi lama. Akhirnya tuan rumahnya curiga, kenapa ya ini orang kok setiap pagi itu lama di kamar mandi. Setelah ditanya, apa jawabannya? Saya ini baru 2 bulan melahirkan dan tentunya air susu saya perlu untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan itu akan sakit rasanya. Jadi saya ke kamar mandi itu mau mengeluarkan air susu. Merasa kasihan tuan rumahnya. Sudah kalau gitu, singkat cerita, kalau gitu udah balik aja ke Indonesia. Saya tanggung tiketnya dan kamu tetap saya gaji. Dan nanti kalau sudah anak sudah enggak nenek lagi bisa ditinggal, balik lagi ke sini. Jangan bahagia. Itu sedekah. Ternyata lambat laun yang sakit ini sembuh dan dibawa ke dokter. Heran dokter ini namanya sehat spontan karena faktor X. Faktor X itu faktor yang memang hanya dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkat dengan sedekah. Ada kasus lagi, ada seorang bayi ini kena penyakit AIDS. Bapaknya ini sudah, dokter juga sudah angkat tangan. Akhirnya ada orang yang bilang menasihati bapaknya, kamu sedekah. Begitu malam-malam jam 3, bapaknya itu keluar ke ATM. Pokoknya setiap ada orang diberi uang. Sedekah, pokoknya niatnya sedekah. Nah sedekah itu kan kepada siapa aja boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan memang ada 8 asnaf itu ya. Beda dengan sedekah itu kepada siapa aja boleh. Tapi jangan bahagia. Ternyata anaknya terus membaik sampai 3 hari. Dokter-dokter itu juga heran, kok bisa sembuh anak ini. Tetapi bapaknya itu tetap aja sedekah dan alhamdulillah sembuh juga anak itu. Makanya kata Rasulullah, dawa mardokum bisedekah. Jadi obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu di surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman bahwa ternyata orang yang nyesel nanti itu adalah orang yang nggak mau bersedekah. Wa'fiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi di situ belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebelum datang kematian, yang nanti kalau tidak dibelanjakan, kalau tidak disedekahkan, maka akan menyesal
penyesalannya itu adalah aduannya Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, balikkan aku, tangguhkan aku barang sebentar saja ke dunia. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kenapa di situ kok bersedekah? Kok enggak sholat? Kok enggak puasa? Kok enggak haji? Karena di ayat selanjutnya itu wa akum minas sholihin. Aku termasuk juga orang-orang yang soleh. Nah, orang yang soleh itu juga orang yang mesti juga sholat lagi, mesti juga puasa, mesti juga haji. Jadi salah satu diantaranya penyesalan orang-orang itu nanti gara-gara di saat hidupnya tidak mau bersedekah. Jadi maka, dan sering ya saya kadang sama keluarga kalau ada sakit coba sedekah. Alhamdulillah, dengan perantara tadi kita adukan kepada Allah, boleh itu namanya apa? Itu namanya tawasul bil amal. Boleh kita adukan kepada Allah. Itu namanya tawasul bil amal. Sembuh gitu. Itu sering terjadi begitu. Jadi yang pertama, agar kita itu sehat dan kita sebagai warga Muhammadiyah. Itu kan warga Muhammadiyah itu kan memang suka bersedekah. Nah, pernah ada bertanya, Muhammadiyah itu kok banyak amal usahanya? Dari mana dananya itu? Ya dari kantongnya warga Muhammadiyah. Muhammadiyah suka bersedekah. Dulu saya ingat pengajian di rumah Pak Wahyu. Waktu itu disampaikan oleh Ustadz Fauzan dari Jakarta. Jadi kita itu hendaklah seperti orang yang silat, jangan seperti orang yang tinju. Orang yang silat itu adalah tangannya itu nyoh, ini ya. Enggak ada silat itu begini. Artinya suka memberi. Jangan seperti orang tinju. Orang tinju itu menggenggam, menunjukkan kebabilan. Nah, jadi kita hendaklah usini wa iyakum. Hendaklah kita itu bersedekah supaya kita itu sehat. Ada juga penelitian di ruang operasi. Orang operasi itu kan dibius. Beda dengan orang yang beramal soleh, suka bersedekah dengan orang yang nggak bersedekah. Ternyata orang yang suka beramal soleh itu, orang baik-baik itu, termasuk yang bersedekah, itu kalau dibius itu gampang, cepet set. Tapi orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah bersedekah, itu sudah dibius menurut ukuran, itu kok masih aja gerak. Ini banyak dokter membuktikan itu ya. Makanya orang kalau sudah tidur itu kan nyawa kan tidak bertemu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dia tenang. Nah makanya ayo ya kita senantiasa menggerakkan untuk bersedekah. Kalau kita nggak bisa bersedekah dengan uang, sedekah itu tidak harus berwujudkan uang. Kita ngatur sandal itu juga kita untuk bersedekah. Kita membersihkan apa yang kotor itu juga termasuk bersedekah. Bahkan Rasulullah menyatakan tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah termasuk sedekah. Yang kedua, supaya kita itu sehat, emosi kita harus terkontrol. Kita itu punya potensi untuk emosi karena terangsang oleh sesuatu yang menyebabkan kita itu emosi. Mungkin gara-gara istri, mungkin gara-gara anak, mungkin gara-gara yang guru, gara-gara murid yang ya kasarnya bandel gitu ya. Kita bisa emosi. Tapi ingat, itu kita berusaha terkontrol. Maka lawannya orang emosi itu kan sabar. Supaya kita itu sehat. Makanya Allah menyatakan gini, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Rata-rata orang sakit itu adalah gara-gara emosi. Lambung itu juga gara-gara sering emosi yang tidak terkontrol. Makanya Allah itu kan membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabir. Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Supaya sehat kita jangan suka emosi. Tapi kita sebenarnya juga punya potensi untuk marah. Sampai Rasulullah bilang, la taghdab. Ya Rasulullah wasiatkan kepadaku satu wasiat. Apa kata? La taghdab. Jangan kamu emosi. Di dalam Al-Qur'an itu di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita mendapatkan ampunan kita mendapatkan surga, yang surga itu luasnya itu seluas langit dan bumi.
Siapa itu? Nah, yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra, bersedekah di saat lapang atau di saat sempit. Jadi kalau kita itu di kondisi sempit, supaya kita lapang, sedekah sekemampuan kita. Apa yang kita sedekahkan? Apalagi di saat kita senang, punya ada harta, sedekah. Itu ciri bertakwa. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha, dan yang mau menahan marah. Obat itu. Sedekah itu obat, menahan marah, bisa mengontrol emosi, itu juga termasuk obat agar kita menjadi orang sehat. Wal kadhiminal ghaidha, sampai wal afina aninas, suka memberi maaf. Kita salah, minta maaf itu wajar, gampang. Tapi kadang memberi maaf setelah disakiti orang, wah itu kadang susah itu ya. Tapi kita nggak boleh ya, nggak ada maaf bagimu, itu nggak boleh. Makanya sering sampaikan orang beriman itu dimintai maaf atau nggak dimintai maaf, kita secara otomatis kita itu memaafkan saudara-saudara kita. Jadi kita maafkan itu obat supaya kita sehat. Coba kalau kita dendam, sakit aku, itu bukan malah sehat tuh. Itu malah justru membawa penyakit. Makanya ada resep alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra wal kadhim wal afina 'anil nas. Beri maaf. Ada di antara kita yang enggak baku omong sama teman. Enggak ada, jangan sampai gitu. Itu apalagi rasa dendam, pernah disakiti orang, kemudian kita dendam. Kalau ingat itu masih ada, saya ingat disakiti itu mesti ada. Tapi untuk memaafkan itu sebagai seorang yang beriman, dimintai maaf atau tidak diminta maaf, kita harus tetap memaafkan. Jadi yang pertama yang adalah agar kita itu sehat, kita itu suka bersedekah. Yang kedua, kita bisa mengontrol emosi kita. Kemudian yang ketiga adalah agar kita sehat itu selalu bersyukur. Maka konsep dalam ilmu kesehatan itu, syukur itu sehat. Ingkar terhadap nikmat itu adalah sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in syakartum la zidanakum. Itu dalam konsep kesehatan itu menunjukkan kita sehat. Tapi wala in kafartum min adzabil asyad, jika kamu ingkar terhadap nikmat Allah, adab asyad, itu sakit. Maka syukur itu sangat dianjurkan. Sering saya sampaikan bahwa kita itu setiap sholat itu disuruh berdoa oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni ala dzikrika syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kiranya Engkau jadikan hamba-Mu yang pandai ingat kepada Kamu. Kalau kita ingatkan, Allah ingat. Jadi fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepada Aku. Kata Allah, aku ingat kepada Kamu. Kemudian wa syukrika, syukur kepadamu ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai syukur kepadamu. Makanya hidup kita itu kan seperti bola. Separuhnya itu adalah syukur kalau kita dapat nikmat, separuhnya itu adalah sabar kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Hidup kita itu dua itu. Kita kesenang atau kita tidak senang. Kalau kita senang, syukur. Kalau kita tidak senang, sabar. Obat itu syukur itu. Makanya kita bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita itu yang Allah berikan kepada kita ini, Masya Allah, luar biasa. Supaya kita sehat, kita nikmati dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri supaya kita itu sehat. Jangan kita iri. Iri itu menyebabkan sakit. Karena iri itu kan mencari kesalahan orang aja itu. Sakit kalau orang iri. Iri tetangga bisa membangun rumah, iri tetangga bisa. Itu malah menjadikan kita bukan sehat, tapi menjadikan malah sakit. Maka kunci selanjutnya adalah apa? Kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati selalu bersyukur karena syukur itu ada di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya, agar kita sehat itu, kita itu dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Quran itu obat. Di surat Yunus misalkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, hei manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surat Yunus nih, ayat 57.
Kenapa kita itu dekat dengan Quran? Ini Quran itu fungsinya, hei manusia, datang kepadamu mau'idhah. Quran itu sebagai mau'idhah, peringatan kepada kita, pelajaran bagi kita. Kemudian wasyifa'u lima fis sudur. Quran itu adalah sebagai obat hati. Bukan dibakar, diminum, tidak, tapi dibaca. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada kan nyanyi? Dan betul. Semakin kita baca Al-Quran itu akan semakin mengobatkan. Kalau kita dalam kondisi gelisah, baca, dekatlah kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Terutama jangan bahagia. Baca Quran itu adalah setelah selesai sholat tahajud. Masya Allah, itu luar biasa. Betul-betul itu obat. Tapi bukan berarti di luar itu enggak. Tapi di dalam Quran itu Allah menyatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hei orang yang berselimut, bangun kamu untuk tahajud separuh, kurang atau lebih. Setelah itu warattilil qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Biasakan sebelum subuh kita baca Quran, kita biasakan. Itu terasa betul obat dan kita akan sehat. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa nazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Tidaklah Quran diturunkan kecuali situ ada syifa, obat. Jadi kalau di rumah itu sering dibacakan Quran itu air-air ini ikut mengkristal. Sehingga kristalnya juga kristal yang bagus. Tapi begitu juga kalau di rumah itu sering tengkar, maka kristalnya akan memecah, berantakan, akan tidak bagus. Maka Quran jadikan sebagai obat kita. Nah, supaya kita itu sehat. Dan yang terakhir adalah kita itu takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa itu dijamin Allah. Sehingga di Quran itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang hadapi. Dan Allah akan berikan rezeki, termasuk kesehatan di situ yang tidak terduga-duga datangnya. Karena kita bertakwa, tetangga sakit, kita tidak. Loh, itu termasuk salah satu. Mungkin karena kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaji sama, tapi kita bisa nyimpan, tetangga nggak bisa nyimpan. Mungkin karena ketakwaan kita, dan itu Allah janji. Jadi inilah resep sehat, itu sehat. Apa sehat tadi? Yang pertama sedekah, itu S kan. Kemudian emosinya terkontrol, terkendali. Kemudian hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang selanjutnya ayat-ayat suci Al-Quran dekatkanlah. Kemudian yang kelima T adalah takwa. Jadi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tentunya sehat yang paripurna adalah mencakup 4 komponen tadi: sehat jasmani, rohani, sosial, kemudian sehat spiritual. Kalau kita sudah seperti itu, alhamdulillah, itu berarti lengkap sudah sehat kita. Kalau sehat badan tapi rohaninya enggak sehat, GILA kan gitu kan. Ya kan banyak orang gila itu tapi sehat badan, jalan bahkan kuat, lari kuat, tapi enggak sehat, rohani jangan sehat, kencingnya di mana-mana. Sehat jasmani, sehat rohani, tapi spiritual enggak pekah. Waktunya ngaji enggak ngaji, waktunya sholat enggak sholat, waktunya apa gunanya? Jasmani sehat, spiritual sehat, tapi dia sosialnya di masyarakat dia menyendiri, enggak mau kumpul dengan masyarakat, merasa terkucilkan. Jadi kalau sudah seperti itu, jasmani, rohani, sosial, spiritual sudah sehat, nah itu sudah sempurna kita semua. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.